Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi yang penuh berkat daripada Tuhan hari ini, kita kembali berjumpa dalam ibadah Rabu Teduh. Kami percaya Bapak Ibu Saudara yang bersekutu pada saat ini, Bapak Ibu juga merasa bahwa Tuhan tetap baik bagi kehidupan kita, dan kiranya Tuhan akan menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Nanti saya minta Tony untuk membuka dengan doa. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu dimanapun kita berada pada saat ini. Bapa kami yang baik di dalam Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, di mana Tuhan telah menjaga, melindungi kami di sepanjang malam. Hingga pagi hari ini kami bangun dengan keadaan yang baik. Kami bangun dengan kondisi yang sehat. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami haus akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu pada pagi hari ini. Engkau jamah, Engkau rapi kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Keberkati firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu jadi iman kami. Firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Keberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Pengurapan baru akan turun ke atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang suka memelihara binatang di rumahnya. Khususnya anak-anak, mereka suka meminta kepada orang tuanya untuk dibelikan atau diizinkan memelihara binatang di rumahnya. Maka ketika orang tuanya itu mengizinkan, maka disiapkanlah juga tempat tinggal untuk binatang tersebut. Mungkin kandang atau rumah bagi binatang tersebut. Binatang yang lucu, binatang yang mungkin disukai oleh anak-anak, dan juga mungkin buat Bapak Ibu Saudara yang dewasa juga masih banyak yang suka juga dengan memelihara dan merawat binatang karena memang hobi dan suka dengan binatang. Itu adalah satu hal yang biasa dan tentunya tidak salah di hadapan Tuhan. Tetapi saya mungkin ingin berbagi, apakah mungkin Bapak Ibu pernah mengalami apa yang saya pernah alami. Dulu waktu kecil kami juga memelihara beberapa binatang di rumahnya. Katakanlah ayam. Ketika ayam itu bertelur, kami gembira luar biasa. Dan kami berpikir biarlah ayam itu telur itu dirami oleh induknya dan supaya menetas. Dan memang tidak berapa lama ayam, atau mungkin waktu itu selain ayam kami juga ada angsa ya Bapak Ibu Saudara. Mereka juga sama-sama bertelur. Dan ketika lahir, wah lucu ya, ngelihat anak angsa, anak ayam, mereka berciap atau bersoang-soang, mereka berteriak dengan kecilnya. Tapi satu hal yang berbeda adalah Bapak Ibu Saudara, yang berbeda ini induknya. Sebelum ayam ataupun angsa ini telurnya menetas, ayam dan angsa ini biasa saja. Kalau kami datang membawakan makanan, kami dekat dengan mereka, biasa saja. Tapi ketika angsa atau ayam ini sudah punya anak dari telur yang menetas itu, mereka tiba-tiba menjadi galak sekali. Mereka jadi waspada dan berkotek-kotek atau mungkin mau menyosor Bapak Ibu Saudara. Ya, sering kalau kita mau seperti digigit sama ayam tersebut atau angsa tersebut ya. Ya, ini peristiwa yang mungkin Bapak Ibu juga pernah alami. Pertanyaannya, kenapa angsa atau induk ayam itu menjadi galak? Dan kita tahu jawabannya bersama-sama, itu adalah karena demi melindungi anak-anaknya ya. Karena telur yang dierami sekian lama itu memberikan satu emosi bagi binatang tersebut untuk menjaga dan melindungi anak-anak mereka yang masih kecil. Atau dengan bahasa manusia,
ayam juga bisa sayang sama anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang tua bisa sayang sama anak, gimana kita, ya ayam pun juga sayang sama anak. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia harus punya kasih sayang yang lebih lagi kepada anak kita. Karena apa? Karena kita punya Bapa yang sayang sama kita. Ada amin? Saudara yang dikasih Tuhan, saat kita tidak tahu ada bahaya, Tuhan juga melindungi kita. Anak ayam ketika menghadapi bahaya, ada orang manusia datang mendekat ke kandang mereka, maka induk daripada ayam atau induk daripada angsa ini akan segera berteriak memperingati kepada anak, bahaya, bahaya, berlindung, berlindung. Mungkin itu bahasa kotek, 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 ya Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak bisa mengerti bahasa binatang, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tujuannya adalah binatang sayang sama anaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat kepada firman Tuhan di dalam Yesaya 49 ayat 19. Firman Tuhan juga menyatakan bahwa kalau manusia sayang sama anaknya, Tuhan pun sayang. Yesaya 49 ayat 15 berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Menarik sekali, Tuhan menuliskan dalam firman-Nya mengatakan bahwa perempuan, seorang ibu pasti sayang sama anaknya. Tapi sekarang kita lihat ada juga ya ibu yang tega dengan anaknya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, sekalipun dia melupakannya, lalu disambung, aku tidak akan melupakan engkau. Ibu kandung bisa lupa dengan anak kandung atau manusia, tetapi kita punya Tuhan tidak pernah melupakan kita. Hari ini bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Dalam pengiringan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, mungkin kita merasa kesusahan, mungkin kita merasa masalah dalam hidup kita. Tapi hari ini kita bersyukur, kita diingatkan firman Tuhan bahwa Tuhan peduli dan sayang sama kita. Tuhan mengasihi kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita mengucap syukur, mari kita bermazmur, mari kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau kita punya Tuhan yang menjadi Bapa atas hidup kita, yang sayang, yang peduli sama kita, yang menjaga, yang melindungi kita, lebih daripada binatang yang ada, lebih daripada manusia yang punya hikmat akal budi, yang dalam kelebihannya dibandingkan binatang, manusia bisa lupa dengan atau bisa berubah kasih sayangnya kepada anaknya. Tetapi Tuhan tidak berubah. Haleluya. Yes. Mari kita nikmati musik ini yang mengatakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Haleluya. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati
untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum seorang anak lahir di dunia, semua orang tua mempersiapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Demikian juga dengan Tuhan kita, Dia pun selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Kalau orang tua di dunia menyediakan pakaian, baju untuk bayi yang lahir, selimut, tempat makanan, biskuit, tempat tidur, semuanya yang terbaik, maka Tuhan pun demikian menyediakan yang terbaik bagi kita. Kalau bapak atau ibu di dunia menuntun anaknya untuk berjalan, ketika anaknya jatuh, ketika anaknya berlari lalu jatuh, maka orang tua akan segera mendapatkan anaknya, mengangkatnya, menolongnya dari jatuhnya, supaya kembali dia bisa berdiri. Demikian juga dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh, ketika kita mungkin merasakan ada kesusahan, ada kegagalan dalam hidup kita, ada tangan Tuhan yang kuat, yang selalu menopang, menolong kita. Bangkitlah, menjadi kuatlah di dalam iman percaya kepada Tuhan. Dalam kekurangan, dalam kebutuhan, Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang akan membukakan berkat bagi kita. Dia menolong, melindungi hidup kita, supaya kita tetap kuat. Mari Bapak Ibu Saudara, melewati hari-hari ini, terus berjalan bersama dengan Tuhan, seperti Bapa sayang pada anaknya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mataku, Kau berikan semua yang ada padamu. Amin. Seperti Bapa sayang berjalan bersama Tuhan, demikianlah Kau menuntun langkahku. kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Hari depan Amin. indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik, seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demi
yang terbaik bagi hari depan. Hari depan indah kau hari depan, hari depan indah. Sekali lagi, hari depan, hari depan indah kau beri. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kita akan naikkan pujian ini dari awal kemanapun, kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka. Ku mau hidup dalam jalanmu dan janjimu selamanya. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku, kita adalah miliknya Tuhan. Ku hidup karenamu, dan hanya untukmu Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembah. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, inilah janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu dan kami yakin kami menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang melindungi, menjaga, memberkati, memulihkan, menguatkan kami, menyertai kami, menolong kami. Semua yang baik berasal daripada Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bukan hanya waktu ini saja ya Tuhan, tapi untuk selama-lamanya Tuhan. Kami selalu menjadi anak-Mu yang taat, yang menghormati Engkau, yang mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami hadapi.
Engkau tahu kesulitan yang kami hadapi. Engkau tahu pergumulan kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, pertolongan-Mu lah yang kami perlukan. Tangan Tuhan yang kuat yang akan membela kami. Tangan Tuhan yang berkuasa yang menyembuhkan sakit penyakit. Tangan Tuhan yang memberkati dari kekurangan menjadi kelimpahan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu lah yang mengurapi kami. Kami berkarya, kami melayani Tuhan seumur hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, terangilah jalan kami, sehingga jelaslah kemana kami harus berjalan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sekarang dan seterusnya, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.